Mau tahu cara haji mandiri alias haji tanpa antri dan Anda tidak perlu menunggu hingga puluhan tahun? Tonton video ini sampai habis, tonton berulang-ulang agar Anda tidak gagal paham. Bagi Anda yang sudah memiliki visa namun belum memiliki tasreh, boleh berkabar. Insya Allah saya bisa membantu Anda mendapatkan tasreh, dan insya Allah linknya ini cukup kuat dan jelas. Tasreh saya memang sedikit mahal, namun fasilitasnya Anda mendapatkan tenda di Arafah, bis ke Musdalifah dan Mina. Haji mandiri atau haji non kuota adalah haji yang diselenggarakan oleh orang per orang atau kelompok yang biasanya menamakan diri mereka backpacker. Dan haji ini tidak termasuk ke dalam jatah yang diberikan oleh pemerintah untuk memberangkatkan warga negara Indonesia. Yang kita tahu, setiap tahunnya orang-orang Indonesia mendapatkan kuota dari pemerintah Saudi Arabia sekitar 200 ribuan. Nah, jadi jika Anda menunggu yang 200 ribuan ini, tentunya Anda akan menunggu hingga 30-50 tahun ke depan. Berikut ini adalah beberapa hal yang penting Anda lakukan saat Anda melaksanakan haji secara mandiri. Pertama, Anda harus memang sudah punya niat yang kuat serta keuangan yang cukup. Namun dalam haji mandiri ini memang kita bisa membagi beberapa bagian. Bisa Anda menjadi haji plus dengan fasilitas hotel, atau haji backpacker, atau haji koboi, atau haji sendal jepit yang hanya modal nekat. Yang pertama yang harus Anda siapkan adalah visa. Visa ini syarat masuk ke satu negara. Jadi jika Anda ingin masuk Saudi Arabia, Anda bisa menggunakan selain visa haji. Visa furodah ini sudah jelas harganya mahal. Anda bisa gunakan visa ziarah dan beberapa visa lainnya termasuk visa tenaga kerja. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada visa turis yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Namun dalam membeli visa ini Anda hendaknya hati-hati. Pertama, yakinin betul tempat Anda membeli visa itu memang punya link yang kuat. Kedua, visa ini tidak bermasalah. Banyak orang Indonesia yang tertipu dalam hal visa ini. Perlu kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak diizinkan meng-apply visa turis Saudi Arabia secara online. Malaysia diizinkan, Singapura diizinkan, dan beberapa negara diizinkan kecuali diantaranya Indonesia. Nah, banyak orang-orang yang saat ini sudah masuk ke Saudi Arabia dan tertolak. Kenapa? Karena dia menggunakan visa turis yang di-apply secara online. Sementara Indonesia tidak dalam bagian ini. Jadi jika Anda saat ini sudah pegang visa turis, hendaknya Anda tanyakan kepada pihak yang mengeluarkan visa kepada Anda, apakah visa ini aman? Karena belakangan sudah ada beberapa orang yang ditolak karena menggunakan visa online. Jadi yang perlu Anda perhatikan betul adalah visa itu dikeluarkan di mana. Kalau visa itu dikeluarkan di Jakarta, Anda insya Allah aman. Dan belakangan kan sudah bisa online. Tetapi bagi yang online sebelum dikeluarkannya peraturan terbaru Saudi Arabia, Anda memang harus benar-benar memperhatikan hal ini. Sebab kemarin ada yang diusir, ternyata visa itu tertulis Qatar dan tidak tertulis Jakarta. Ini jadi permasalahan sehingga mereka dideportasi dari Saudi Arabia. Selanjutnya yang harus Anda perhatikan adalah tiket. Dan ingat, selama musim haji, kita yang melakukan haji tanpa antri ini atau haji mandiri ini jangan landing di Jeddah. Karena Jeddah hanya diperuntukkan oleh orang yang memiliki visa. Ada dua kemungkinan, Anda ditolak di Jeddah atau Anda tidak diterbangkan saat Anda menuju Jeddah. Karena biasanya pihak airline menanyakan jenis visa Anda, apakah visa Anda visa haji atau tidak. Tetapi kalau Anda menggunakan visa tenaga kerja, biasanya mereka memberangkatkan asalkan Anda sudah memiliki iqomah atau izin tinggal di sana. Namun kalau Anda baru masuk dengan menggunakan visa tenaga kerja, Anda tidak diizinkan landing di Jeddah. Maka untuk itu, Anda harus pilih penerbangan yang landing di Riyadh. Untuk Anda yang berangkat sendirian, ini mungkin mudah ya, karena Anda bisa pilih penerbangan yang murah, kemudian Anda tinggal pilih mau berangkat dari mana. Tetapi kalau Anda bergerombol atau bergrup, ini Anda harus memiliki pertimbangan yang lain lagi. Selanjutnya setelah memiliki tiket, yang ketiga Anda harus memiliki penginapan di Saudi Arabia. Menginap di hotel, di apartemen, di rumah teman, terserah. Tetapi kalau Anda grup, sebaiknya Anda memesan jauh-jauh hari. Karena apa? Karena di musim haji, Saudi Arabia ini permintaan hotelnya tinggi. Kalau Anda orang 10 umpamanya, ini akan kesulitan mendapatkan kamar biasanya seperti itu jika Anda tidak mesan jauh-jauh hari sebelumnya.
Setelah Anda memiliki visa, memiliki tiket, memiliki hotel, yang keempat terpenting adalah memiliki tasreh. Tasreh ini adalah izin masuk ke Arafah. Jadi kalau Anda tidak memiliki tasreh, Anda akan kesulitan. Mungkin Anda menggunakan jalur lain dengan haji ala sendal jepit atau haji koboi. Nah, untuk tasreh ini memang Anda harus ekstra hati-hati dan Anda harus yakin betul bahwa tempat Anda membeli ini linknya kuat. Tasrehnya ada. Jangan sampai setelah sampai ke Mekah, dia katakan, maaf mas, tasrehnya nggak ada, tasrehnya habis. Tentunya Anda yang belum siap melakukan haji secara sendal jepit atau koboi ini mungkin akan was-was. Maka untuk itu pastikan tempat Anda membeli tasreh ini memiliki jaringan yang kuat sehingga Anda nanti di sana mendapatkan tasreh yang asli. Ingat, tasreh juga ada yang palsu. Maka untuk itu penting dalam mencari tasreh ini Anda harus ekstra hati-hati. Setelah memiliki tasreh, yang penting Anda lakukan juga sebelum masuk ke Mekah. Jadi Anda harus cari informasi bagaimana masuk ke Mekah secara aman. Karena setelah tanggal 15 Dzulqa'dah, biasanya polisi-polisi Saudi melakukan razia. Bagi orang-orang yang tidak memiliki tasreh, biasanya mereka suruh putar balik dan tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Maka untuk itu, Anda harus cari tahu bagaimana cara masuk ke kota Mekah secara aman tanpa menggunakan tasreh. Dan Anda bisa kulik video saya, diantaranya petualangan haji backpacker saya. Mungkin Anda bisa dapatkan informasi di video tersebut. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman Anda. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Anda untuk datang ke Tanah Suci. Assalamualaikum.